anak cucu kita lalu berambut warisan kita. Jadi Bapak Ibu dan kalian, ini menjadi muhasabah kepada kita semua. Dunia wajib, dunia perlu kita rebutkan. Karena hadis Nabi katakan dah jelas, jangan kita miskin, karena kita miskin itu dekat dengan kufur, kan dah jelas. Suruh berusaha, suruh kita macam-macam. Kalau tadi subuh saya baca di Trans 7 ya, dalam hadis Nabi dikatakan, ya Nabi, usaha apa yang paling bagus? Yang paling bagus menurutmu apa? Jadi jawaban Nabi dua jawabannya. Ya usaha yang paling bagus, usaha yang berasal yang kau lakukan dengan tanganmu seorang. Ya usaha apa pula ya, yang pasti kebaikan. Usaha yang kau lakukan dengan tanganmu seorang, ialah usaha yang paling terbaik. Nak ngapi kita kira dia seorang dengan kemampuan kita lintang bungkang, mana kepala, mana kaki dan sebagainya, ialah usaha. Yang kedua, jual beli yang barokah, berdagang misalnya, kalau bahasanya berdagang. Jadi kata Nabi, berusahalah hanya dua saja. Kau usahakan dengan segala upaya yang kau lakukan dengan tanganmu. Baik kau nak bertani, bertanilah kau dengan baik dengan tenaga. Kau nak pegawai, kau bertanah dengan pegawai dengan tanganmu. Kau nak tekan dengan sembarangan, namanya kan, namanya semuanya. Tanganmu ialah yang terbaik kalau namanya kita berusaha. Yang kedua kita berdagang. Jadi Bapak dan Ibu jadi sekalian, dunia perlu, tetapi kita meyakini bahwa tidak ada yang abadi, tidak ada yang abadi. Kita tidak tahu usaha itu penting. Saya ngomong, saya tidak tahu cocok mungkin nanti kapan, ya kita tidak tahu. Siapa sih yang mengetahui? Kita tidak ada yang tahu, tidak ada tanda ini. Karena kalau kita diberikan kemampuan untuk melihat tanda, ya, takut gitu aja. Atau mungkin bisa aja takut kalau kita membuat kita jadi semakin waspada bahwa kita tinggal 1 tahun lagi umur. Jadi yang pameng 60, 59 supaya hatilah masih ada 1 tahun untuk bertobat. Namanya kalau ada batasannya. Tapi Allah tidak berikan dia. Dan tahu kita. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk selalu berbuat kebaikan. Yang kedua, tidak ada alasan kepada kita untuk menghindari segala keburukan. Karena pada akhirnya nilai kita kembali lagi, apa yang kita bisa berbuat baik sebanyak apa yang bisa kita lakukan berbuat baik. Yang kedua, sebanyak apa yang kita lakukan berbuat jahat. Inilah nilai kita di mata Allah. Nah, kemudian ngapi itu terakhir dalam surah Ibrahim atau surah Al-Hadid kalau tidak salah. Sampai diulang tuh ayat 4 saya berapa dikatakan di dalam Al-Quran ini, surah Al-Hadid atau surah Al-Hasr atau apa saja. Ketika nanti dah di yaumul mahsyar, pengadilan dia, dah kita tahu bukan lagi mulut kita yang ngomong, yang ngomong bukan mulut kita aja. Kalau mulut kita itu kan namanya mulut kan nih, anak ngilat oleh, ngeles oleh. Bagi ada cerita orang Yahudi ya, orang Yahudi dah melawan memang tertinggal Israel, tangkaran. Dah Allah jamin dia masuklah kau ke negeri Palestina dengan aman bersama Musa. Dah kamu Musa kau pergi jelah kau seorang. Kami dari situ aja kan. Artinya bahwa semua kembali lagi kepada kita ya. Bagaimana untuk menyikapi hidup kita. Dan yang berbicara nanti ternyata pancar indera selain mulut kita dengan kulit, tangan, kaki, mata, telinga, mulut dikunci. Saya daerah Pak, kalau analogi sekarang, kalau tangan diikat. Kalau kita mulut dikunci, tangan sekarang kita bisa ngomong Pak. Jadi saksi, ini hati kita ada ke tangan kita ngomong deh. Bukan mulut kita yang ngomong. Tidak perlu nunggu kiamat nanti, nunggu hari kiamat perlu nanti. Dah Allah buktikan tangan kita yang ngomong untuk pakai WA deh. Dan pakai mulut lagi, sana lagi pakai Allah sih, tangan kita Pak ya.
Nah, salah ngomong, salah kita ngetik ya salah kena penjara gitu kan. Jangankan nanti dia mau masak. Sekarang dunia pun Allah tunjukkan bahwa gimana kalau kita ngatain gimana Allah lalu tak ngomong, lalu tangan bisa ngomong, kaki bisa ngomong, itu memang buktinya jelas di dunia itu. Nah, tangan yang berikan jawaban ngomong seorang dengan kamu lagi mulut. Lakanya ternyata salah satu ini kulit Pak juga yang ngomong. Dan saya banyak ada di dalam beberapa buku, termasuk ilmu kesehatan. Ketika nanti kita masuk pada mudah-mudahan Allah lindungi kita jangan sampai masuk neraka. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk menempati surga kita. Amin. Amin. Ternyata ketika waktu dimasukkan ke neraka Pak, tidak sampai hancur gitu Pak badan kita. Jadi ketika baru anak masuk neraka karena haji dan mati-mati, dan sampai kita tulang kita hancur, tapi di daging kita hancur dan sebagainya. Tetapi Allah nak merasakannya adalah ketika kita kulit kita dah hancur Pak, diganti langsung kulit baru, kulit baru. Gitu. Jadi kalau umpamanya kita kena api, batuk, luka ganti baru kulitnya baru tak sampai ke tulang kayak Allah langsung diganti Allah itu terus berulangnya kulit, diganti kulit baru, supaya Allah merasakan bahwa betapa luar biasanya sakitnya, besarnya siksa neraka jahanam. Dan ternyata kalau dalam ilmu kedokteran Pak, yang paling merasakan sakit itu bukan daging, bukan tulang, ternyata kulit yang paling daerah yang paling sensitif, yang kalau dari sisi kadar kalau kita kesakitan ya, kalau kita sakit di daging, sakit di tulang, ternyata sakit di kulit itu yang paling hebat sakitnya. Nah, kalau untuk kesehatan, makanya kita kalau kena jarum, cucuk jarum sedikit aja baru nak maluk lagi kulitnya, kena lagi sakitnya. Kalau udah masuk ke dalam terus sakit di dalam, masuk ternyata kulit Pak. Kulit yang merasakan dari anatomi tubuh kita itu, yang merasakan luar biasa sakitnya itu kulit. Jadi luar biasa Allah ya kalau memberikan, kalau mau dikatakan murkanya Allah ya, inilah dah istilahnya udah diberikan kesempatan untuk berbuat baik kalau ada masuk neraka. Rasakanlah nanti bagaimana hasil itu di neraka. Kulit disuruh diganti kalau sampai ya ganti kulit tulen kita sambil undang lagi kita sambil ular kita kalau mudah-mudahan kita tidak jadi bagian lah di neraka. Karena Allah ingin menunjukkan betapa luar biasanya sakitnya, siksaan dia merasakannya. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan kali itu sekali lagi janganlah nanti anggota tubuh kita bersaksi tentang ketidakbaikan kita. Jadi kalau tidak salah pernah baca yang ngomong nanti jiwa kita. Nah, yang jadi saksi kalau tangan, kaki, kulit. Nah, ya. Betul tidak ya apa ngomongkan jiwa kita? Oh, ya. Tanyakan. Ya. Jadi tadi menguatkan tadi dari Pak Majid jelas bahwa semuanya nanti akan bersaksi. Termasuk jiwa kita kan ya. Ada dikatakan macam sama yang kita dikubur nanti dibalikkan lagi itu kita sedang mengupas ya. Tapi kembali lagi kepada kita semua, saya ingin memberikan sama-sama memahami kepada kita. Tidak ada lagi alasan kita untuk bila nunggu nanti lah kali kita nak berbuat baik kita. Bila lagi selesai kelas lagi kita masih bisa. Dan usahakan sekali lagi, mohon maaf, usahakanlah kalau kita membaca Al-Quran kalau bisa dibiasakan satu hari paling tidak ada satu waktu. Dan saya mohon maaf, mudah-mudahan ada yang mungkin sebagian ada yang lebih bagaimana cara. Saya sekeluarga saya usahakan habis maghrib Pak, saya suruh masing-masing semua membaca ngaji 25 menit 21 halaman. Nah saya kena bini kena anak, pokoknya sebelum ngapain laka sholat mengaji loh. Oh kira-kira masing-masing dari dengan namanya. Jadi usahakan ternyata selain kita mendapatkan kebaikan, mendapat rahmat dan sebagainya, bahkan jangan hanya kita Pak. Kalau dalam hadis Nabi ya mengatakan dengan didengarkan orang dengarkan Al-Quran aja sampai 40 rumah
Barokahnya bahkan kalau kita baca Al-Quran rumah kita berarti memberikan keberkahan, rahmat berkahnya sampai kepada 40 rumah yang dengarkannya Pak, kebaikannya. Jadi usahakan ya kita lakukan, karena tadi bukan hanya mendapatkan pahala, salah satunya kita di umur sekarang perlu kita menjaga fisik kita, dan terutama kadang-kadang fisik tuh kadang-kadang pikiran Pak, kadang-kadang pikiran itu kan iya kadang membuat ya memunculkan penyakit kalau kita pikiran itu. Harus pikiran harus terlatih, harus dibiasakan membaca, harus mengerti, dan harapan kita yang kita baca itu memang kuncinya bahwa kita membaca, mengamalkan yang kita dengarkan, yang kita baca adalah Al-Quran menjadi pedoman kita semua. Langkah yang terakhir itu hanya saya tidak tahu mungkin Pak Haji Waras dan sebagainya. Saya diberi berapa kali baik di dalam YouTube maupun di dalam, kadang-kadang saya suruh pagi suka-suka Ustadz Danui kayak atau enggak Islam setuju. Kenapa kadang-kadang kita berdoa itu kadang-kadang susah nak dijabah ya Allah. Allah kita berdoa berulang-ulang. Apa yang lalu nak terkabul. Padahal Allah yang menjamin Pak, pastikan kalau berdoa pasti dikabulkan. Dan dijamin Allah. Hanya tidak mungkin ibaratnya sama kita doa cerita zaman SD. Nah di HP segala kalau dari atas kan. Tapi kan dia baik juga kalau nimpak kepala kita, kalau tidak sampai kita merasakan harganya kan, langsung dibalas. Tetapi salah satunya ada bahasa atau ada yang diajarkan oleh Nabi. Ini hanya mungkin mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi lah kalau dari yang lain. Tapi yang baru saya dapatkan juga, dan alhamdulillah di beberapa bulan juga saya amalkan untuk membuka doa. Jadi biasakan kalau kita membuka doa selain kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah SWT memuji dan kemudian berselawat kepada Nabi. Setelah berselawat kepada Nabi, kita membaca doa pembuka doa, membaca kalimat pembuka doa. Nah, jadi kalau kalimatnya Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan. Jadi sebagian ada surat dari kuku tadi pembuka doa. Insyaallah kalau kita setelah memuji kepada Allah kemudian kita berselawat kepada Nabi, kita buka doa kita tadi dengan doa tadi pembuka doa kita, yakin insyaallah mudah-mudahan doa kita lebih